Nah, saya baru dengar satu hal lagi ya, saya kemarin ngobrol sama direktur bank. Jadi Yes. selama ini saya punya satu pengertian bahwa kalau misalnya kita ini soalnya ini sering dilakukan sama online seller ya, dia nutup rekening di akhir tahun supaya buka rekening baru, Yes. nggak terdetek mutasinya, Yes. ya. Yes. Lalu saya tanyakan nih ke teman saya, Hmm. direktur bank, Hmm. "Bener nggak sih sebenarnya?" "Oh enggak Bro," katanya. Hmm. "Kita ini di bank, karena Hmm. dia sebenarnya juga bank asing, Iya. wajib melaporkan, setiap, mutasi itu di akhir bulan. Oke. Jadi setiap akhir bulan dia akan setor ke BI. Oke. Jadi datanya itu orang pajak ada, Ada. bukan hanya di akhir tahun. Betul. Jadi kalau itu juga saya bilang, wah itu cara itu juga sebenarnya teman-teman udah nggak bisa pakai. Nah, berarti untuk wajib pajak pribadi, ini kalau sellernya mau mulai ini harus mulai dari apa? Untuk daftar NPWP dulu ya biasanya? Yes, daftar NPWP dulu. Jadi teman-teman kalau memang udah ada penghasilan yang signifikan, karena hati-hati pemerintah sekarang tuh dengan gampangnya memonitor omset kita dari berdasarkan laporan dari penghasilannya marketplace ya. Jadi kalau memang udah ada penghasilan, segera aja untuk lapor NPWP atau daftar NPWP. Tenang aja, kalau teman-teman memulai dari NPWP orang pribadi itu masih ada diskon insentif itu 500 juta pertama dari omset. Oke, berarti penghasilanmu kalau di bawah 500 juta masih Free. ya. Tapi tetap wajib lapor. Wajib lapor. Karena biasa ada yang tanya, saya gini kayaknya, saya kan penghasilan masih kecil, paling masih puluhan juta sebulan, apa perlu bayar pajak? Nah ini mungkin sebenarnya salah satunya itu jawabannya kalau masih di bawah 500 juta per bulan, per tahun ini masih free, tapi wajib lapor. Wajib lapor. Kalau nggak lapor, kena denda 100.000 per tahun. Per tahun? Per tahun. Bukan per bulan? Bukan per bulan. Itu denda keterlambatan lapor SPT kalau NPWP pribadi. Makanya nggak usah takut, banyak stigma yang datang ke saya di masyarakat itu, pemerintah ini usaha rugi terus, omsetnya menurun, kok aku tetap disuruh bayar pajak? No, bayar pajak itu memang sesuai dengan proporsinya, Om. Kalau memang omsetnya masih di bawah 500 juta per tahun, free kok PPh-nya. Ya, terus kalau misalnya omsetnya juga banyak tapi rugi misalnya, ada loh Om klien-klien saya itu yang memang omsetnya banyak dan keuntungan bersihnya setelah penyusutan sama bunga bank itu minus, itu juga free PPh-nya. PPh free? PPh-nya free karena kan dia melakukan pembukuan Om. Selama dia bisa membuktikan semua biaya-biayanya memang benar-benar terjadi dan memang itu adalah rugi ya, usahanya rugi ya, dia memang nggak bayar PPh. PPh 29-nya akhirnya 0. Oke, menarik. Nah, ada satu mitos lagi bahwa online seller itu tidak perlu bayar pajak karena sudah dibayarkan oleh marketplace. Shopee, karena Shopee kan biasanya sudah termasuk pajak pada tulisannya gitu kan. Berarti online seller kan, aku kan udah dipotong sama pajaknya Shopee gitu. Nah, atau pajaknya TikTok atau pajaknya Tokopedia karena semua marketplace itu memang ada pajaknya ya. Betul. Bener nggak sih, Aiza? Sebenarnya yang mereka potong itu adalah penghasilan komisi mereka dari jualan produk kita. Nah, ini termasuk yang tadi kita ceritakan ini, pemotongan PPh 23-nya. Shopee kan badan usaha. Nah, kita kan harus ada pemotongan ya, teman-teman ya. Nah, disitulah kita memotong untuk PPh 23-nya. Nah, sama Shopee karena pemerintah tahu kan Shopee ini banyak berurusan sama orang-orang pribadi, jadi disamaratakan semua. Kalau nggak salah Shopee SKB ya Om ya, 0,5% tarifnya. Saya kurang tahu. Dengar begitu. 0,5% atau nggak tahu, coba teman-teman please revise me ya kalau if I'm wrong. Nah, mereka udah memotong dari komisi yang mereka ambil dari kita. Iya. Tapi bukan atas omset kita. Karena omset kita itu self access ya. Iya, omset kita self report ya. Iya, self report. Omset kita itu kewajiban kita untuk melaporkan dan membayarkan. Omset Shopee ya mereka yang punya kewajiban untuk melaporkan dan membayarkannya. Jadi beda entitas ini teman-teman.
Jadi jangan salah sangka bahwa nanti di Shopee lo udah termasuk pajak, itu pajaknya si komisi Shopee, tapi kalau pajak penghasilan kita itu masih tetap kewajiban kita sendiri. Nah, teman-teman bayangin ya, Shopee itu mesti ngambil pajak dari komisinya mereka ke kita, sedangkan komisinya mereka itu kan dari omset kita. Jadi sebenarnya kalau mau disimpulkan secara tidak langsung, pemerintah itu tahu berapa omset kita di Shopee. Yes, tahu banget. Jadi saya rasa ujung-ujungnya sih teman-teman memang harus rapi ya, terutama dari masalah pajak. Masalah pajak ini. Nah, kalau kita ngomongin pajak akhir tahun ini, di video ini dibuat, ini kan masih akhir tahun 2024 ya. Ini lagi rame banget ngomongin Cortex. Cortex itu sebenarnya apa sih? Itu Cortex adalah suatu sistem administrasi perpajakan yang memang sudah diperbaharui dan dimodernisasi untuk memudahkan mereka dalam mengakses dan memonitor para wajib pajak. Satu. Yang kedua, memang untuk memudahkan kita para wajib pajak melaporkan, membayarkan, mendaftarkan, dan untuk edukasi apapun itu dalam satu platform. Jadi tujuan pemerintah itu sebenarnya untuk memudahkan semua pihak, baik mereka maupun para wajib pajak seperti kita. Nah, memang Cortex ini menimbulkan banyak pro dan kontra ya di masyarakat yang saya dengar-dengar. Kenapa? Karena dengan adanya sistem pajak yang semakin terintegrasi, nyambung NPWP kita, NIK kita, itu nyambung teman-teman dengan perbankan, dengan kartu kredit, dengan BPN, dengan lembaga-lembaga instansi lainnya. Kalau saham itu BEJ ya, dengan BEJ itu of course kita akan nyambung, sehingga mereka akan dengan sangat mudah untuk memonitor segala macam pergerakan aktivitas transaksi kita, Om. Misalnya nih, kita belanja saham atau kita belanja obligasi. Nah, atas uang belanja aset-aset itu ya, aset cair itu, apakah sudah dilaporkan penghasilannya? Nah, itu dengan mudahnya mereka akan nge-cross check gitu loh. Itu. Jadi makanya Cortex system ini kan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari, udah bulan depan Om. Udah dipaksa ada pembaharuan semua yang biasanya kita pakai DJP online, ini sudah ada pembaharuan ya untuk bisa mengakses, sehingga dari situ kita nanti akan bisa melaporkan semua aktivitas perpajakan kita di situ. Termasuk juga terintegrasi kalau kita ada lawan transaksi Om. Nah, misal kita ada belanja dengan supplier PKP yang mereka melaporkan belanjaannya kita atau pembeliannya kita. Nah, itu udah langsung matching sendiri gitu. Nanti jadi siap-siap kalau misalnya teman-teman masih belum terlalu taat atau mungkin pembukuannya itu masih belum terlalu rapi, kalau ada disparasi itu dengan sangat mudah pemerintah tahu dan surat cintanya akan datang. Nah, dengar-dengar juga surat cintanya dari Cortex itu. Jadi udah nggak pakai kirim-kiriman surat kayak sekarang ini. Jadi lebih canggih. Iya, lebih canggih. Jadi kayak all in gitu loh, Om, terintegrasi. Nah, ini kalau ngomongin soal pembelian barang yang menggunakan, di mana dari pemerintah bisa tahu, ini juga banyak kejadian teman-teman ya. Dari seller-seller itu mendapatkan surat cinta bukan dari penjualan mereka di marketplace, tapi dari pembelian mereka yang sudah melebihi batas, misalnya 4,8 M setahun. Ya, karena biasanya kalau mereka beli barang itu kan dari perusahaan yang lebih rapi, pabrik lah, atau distributor, atau pemegang merek. Dimana kalaupun kamu nggak punya NPWP, biasanya mereka tetap akan minta KTP-mu. Sedangkan KTP dan NPWP itu sekarang udah terintegrasi ya. Dari sana pun udah kelihatan. Dan sebenarnya ini dulu pun zamannya kita belum punya NPWP yang udah nyambung. Ini pun banyak kasus yang dari KTP saja udah kelihatan. Jadi menurut saya dengan adanya Cortex ini akan membuat lebih banyak surat cinta sih. Karena setahu saya sekarang petugas AR kita di pajak ini nggak bisa aksesnya datanya sembarangan kalau belum ada pelaporan. Betul. Belum ada satu kecurigaan atau penyidikan, belum bisa minta akses data. Karena datanya ada di pusat. Walaupun semua datanya mereka punya sekarang. Tapi dengan adanya sistem Cortex ini, menurut saya akan jauh lebih berbahaya buat orang yang nggak rapi karena datanya available buat AR. Betul.
Betul, apalagi buat teman-teman online seller yang dimana omsetnya kalian itu dilaporkan sama marketplace. Sama marketplace dan masuknya ke rekening bank. Yes, dan masuknya pasti ke rekening bank. Teman-teman nggak mungkin ngambil cash-cashan kan. Kecuali kalau teman-teman tokonya offline-an. Nah, itu memang nggak ada akses ya. Bisa simpen uang di bantal aja mungkin ya. Mau simpen uang di bantal nggak ada laporan dari pihak manapun. Misal nih teman-teman tokonya offline. Belanjanya dari UMKM, para pengrajin di desa misalnya. Bahan bakunya juga dari supplier yang non PKP. Ya. Terus jualannya retail kepada customer yang offline juga. Nah, mungkin itu lebih aman. Tapi kalau di sini kan audiensnya Om Botak adalah para online seller, di mana kalian urusannya ini sama perusahaan-perusahaan gede, marketplace gede, Shopee, Tokped, TikTok, itu semua mereka pasti bakal melaporkan. Transparan mereka itu, teman-teman. Nah, saya baru dengar satu hal lagi ya, saya kemarin ngobrol sama direktur bank. Yes. Jadi selama ini saya punya satu pengertian bahwa kalau misalnya kita ini, soalnya ini sering dilakukan sama online seller ya, dia nutup rekening di akhir tahun supaya buka rekening baru, yes, ya terdetek mutasinya. Yes. Lalu saya tanyakan nih ke teman saya, direktur bank, benar gak sih sebenarnya? Oh enggak bro katanya, kita ini di bank, karena dia sebenarnya juga bank asing, wajib melaporkan setiap mutasi itu di akhir bulan. Oke. Jadi setiap akhir bulan dia akan setor ke BI. Oke. Jadi datanya itu orang pajak ada. Ada. Bukan hanya di akhir tahun. Betul. Jadi kalau itu juga saya bilang, wah itu cara itu juga teman-teman udah nggak bisa pakai. Atau mungkin ada juga ide-ide dari yang saya dengar-dengar beberapa tahun yang lalu ya. Oh, kalau mau menjelang akhir tahun, kalau punya uang banyak di bank, ambil aja, simpen di brankas, supaya nanti per 31 Desember saldonya tuh nggak kelihatan banyak gitu kan. Nah, harusnya dengan statement yang tadi sebelumnya udah nggak bisa lagi kan? Ya sama aja teman-teman. Memang sih awal mula sampling itu adalah per cut off Om. Per 31 Desember memang awal mula untuk memupuk kecurigaan ya, oh ini kok uang di rekening banknya misalnya let's see 2M gitu kan, kelihatan kan per 31 Desember gitu kan, tapi dilihat-lihat dari penghasilannya, masa sih ada orang yang melaporkan penghasilan cuman 200 juta punya uang 2M, kan sangat impossible. Nah, hal itu sebenarnya bisa aja terjadi Om ya. Jadi memang per 31 Desember ngambil sampling. Nah, tapi kalau teman-teman itu kena samplingnya bukan karena rekening bank, mungkin dari lawan transaksi. Nah, hal yang kita bicarakan tadi yang nutup rekening itu nggak guna. Karena bank itu bakalan bisa, atau pemerintah atau pajak ya, itu bakalan bisa ngambil data-data kita yang lalu-lalu meskipun rekeningnya sudah kita tutup. Nggak guna gitu. Nggak guna, benar nggak guna. Ya. Nah ini tadi kita ngomongin soal pajak ya, dan saya teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, silakan gabung jadi Botakers Intermediate. Di sana akan ada kelas ya dengan Kak Ica yang lebih detail lagi. Jadi teman-teman nanti bisa belajar ilmu perpajakan yang tadi ya. Nah